Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu baik-baik saja. Jaga kesehatan ya. Tetap semangat untuk mengikuti kelas saya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pemrograman dasar dengan materi pertama, algoritma pemrograman. Semangat mengikuti terus, disimak pelajarannya ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, kalian siapkan bukunya dulu, peralatan tulis kalian. Kalau ada yang belum kalian mengerti, bisa kalian tulis di buku kalian, kemudian kalian bisa mempelajarinya ketika pembelajaran ini selesai. Algoritma pemrograman selalu digunakan ketika kita akan membuat sebuah pemrograman. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan algoritma pemrograman. Peserta didik dapat menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart. Peserta didik dapat menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat membuat alur program menggunakan teks atau algoritma. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat program menggunakan simbol flowchart. Nah, selanjutnya, apakah itu algoritma? Pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Nah, algoritma selalu menggunakan kata logis, logika, dan sistematis. Sistematis berarti berurutan. Ciri khusus algoritma pemrograman. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat. Yang ketiga, algoritma memiliki masukan input atau kondisi awal. Yang keempat, algoritma memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Dan yang kelima, algoritma harus efektif. Pertimbangan dalam memilih algoritma. Yang pertama, bahwa algoritma harus benar. Yang kedua, kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Yang ketiga, efisiensi algoritma tersebut. Ada 3 komponen dalam merancang algoritma. Ada input atau komponen masukan, yang kedua output atau komponen keluaran, dan yang ketiga adalah processing atau komponen proses. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, menggunakan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Nah, kalau sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa natural dalam menuliskan algoritma menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pseudocode. Pseudo artinya semu, kode artinya kode. Nah, maka pseudocode itu berarti kode semu yang menyerupai kode program sebenarnya. Yang ketiga, cara penulisan algoritma adalah flowchart. Flowchart adalah alur pemikiran yang dituangkan dalam bentuk simbol. Ada beberapa macam simbol yang digunakan dalam flowchart. Nah, yang pertama kita akan lihat contoh algoritma dengan bahasa natural. Misalkan, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita membuat kopi. Nah, runtutannya itu apa? Tadi kan algoritma dijelaskan bahwa logis dan sistematis. Langkah-langkah yang ditulis dengan logis dan sistematis. Nah, kita lihat cara membuat kopi. Dimulai, yang pertama kita mulai menyediakan gelas, sendok, gula, kopi, dan air panas. Nah, setelah itu kita masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Yang selanjutnya, langkah keempat, kita tuangkan air panas ke dalam gelas. Selanjutnya aduk dengan sendok. Nah, disajikan, selesai. Nah, seperti itu ya algoritma dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti itu. Nah, apabila dalam praktikumnya di pemrograman, kita coba ya algoritma bahasa natural dan juga pseudocode. Apa tadi pseudocode? Pseudo semu, kode adalah kode. Nah, artinya kode semu yang menyerupai bahasa pemrograman.
Nah, ini algoritma bahasa naturalnya. Misalkan dalam pemrograman kita akan menghitung keliling persegi panjang, maka bahasa naturalnya masukkan panjang yang pertama, kemudian yang kedua masukkan lebar, yang ketiga nilai kelilingnya. Rumusnya apa? Nilai keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Selanjutnya langkah yang terakhir, tampilkan keliling persegi panjang. Nah, sekarang kita coba buat dalam pseudocode-nya. Apa bahasa pemrogramannya? Kita lihat input panjang, kemudian input lebarnya, kemudian rumus kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar kali dalam pseudocode dilambangkan dengan lambang bintang. Kemudian print kelilingnya, kita hasilnya keliling tadi. Nah, sekarang kita masuk ke flowchart. Apakah flowchart tadi? Flowchart adalah algoritma yang ditampilkan dalam bentuk simbol. Ada beberapa macam simbol dalam flowchart. Yang pertama adalah terminator. Terminator itu digunakan untuk awal dan akhir sebuah pemrograman. Selanjutnya ada proses. Proses itu dilambangkan dengan persegi. Kemudian ada lambang simbol layang-layang, itu digunakan untuk decision atau pilihan atau keputusan, ya. Kemudian ada lagi dalam bentuk jajar genjang. Jajar genjang itu diisyaratkan untuk data input atau outputnya. Nah, bisa kalian lihat simbol-simbol yang lain dalam flowchart, ya. Kalian pelajari semua simbol-simbolnya, ya. Nanti akan dipraktekkan untuk pemrograman apabila kalian membuat sebuah pemrograman. Contoh algoritma menggunakan flowchart. Nah, ini kalau dalam dalam kegiatan sehari-hari, ya. Contohnya, nah itu mulai itu bangun tidur, begitu simbolnya. Kemudian ada lagi mandi. Mandi adalah proses. Kemudian pilihannya, nah seperti itu ya. Sholat. Nah, kalau perempuan tidak sholat maka pilihan sholatnya tidak. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu contoh algoritma menggunakan flowchart dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh flowchart untuk sebuah pemrograman. Yang tadi contohnya adalah menghitung keliling persegi panjang. Kita buat flowchartnya ya. Nah, selanjutnya ini ada tugas praktikum untuk kalian. Buatlah sebuah flowchart ya. Nah, silakan disimak untuk tugasnya. Kalian kerjakan di buku, kemudian kalian kumpulkan ketika kalian ada jadwal ke sekolah ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kerjakan tugasnya dengan baik, tetap semangat, jaga kesehatan, semangat.